Cek cek 1 2 3. Walaupun cuma sebentar, tapi ya lumayan lah. Selama masih ada chapter terbaru, I'm bakalan selalu update teman-teman. Melanjutkan bagian sebelumnya, pertarungan arena kompetitif. Di tengah-tengah pertarungan yang masih berlangsung, hiu kehabisan poin yang membuatnya kembali ke kondisi normalnya dari akun God of Hunting Karen. Di saat yang sama di arah lain, Arnold yang mendapati kejanggalan langsung melabrak Cicicak, seraya menunjukkan sebuah alat pengontrol yang sempat digunakan Cicicak kepada Tarlak pada babak final pertarungan arena. Berlagak seperti orang blow on, Cicicak menyatakan kalau dia sama sekali nggak tahu apa-apa tentang alat pengontrol tersebut. Dan untuk membuat Arnold tutup mulut, alien satu itu juga memberikan sekantung uang berisikan 1 juta gold koin bintang, serta memintanya melupakan semua hal kecil yang telah terjadi dan lanjut menonton pertunjukan yang masih belum selesai. Tak menerima sogokan tersebut, Arnold menepis pemberian Cicicak, memintanya untuk mengungkapkan semua hal yang telah dilakukan oleh Cicicak. Memasang wajah kesal, Cicicak tak nyaman dengan nada bicara Arnold yang terlalu tinggi terhadap seorang bangsawan sepertinya, serta menegaskan jika arena di tempat ini merupakan miliknya dan juga berada di bawah kuasanya. Jadi bangsawan yang berasal dari luar wilayahnya seperti Arnold dirasa tidak berhak untuk ikut campur. Hanya saja Arnold tidak peduli terkait identitas Cicicak. Intinya, karena kodok ijo itu udah memanipulasi jalannya pertarungan arena kompetitif dengan mengendalikan bos dari luar, dia harus menerima konsekuensi dari peradilan. Bahkan kepada semua orang yang telah menonton dan memasang taruhan di sana. Masih tak mau mengakui kesalahannya, Cicicak justru akan melakukan serangan balik kepada Arnold. Menepuk tangannya, kemudian muncul pemberitahuan di arena bahwa kompetisi ditangguhkan untuk sementara waktu. Namun para budak perang tetap diminta untuk terus berada di tempat masing-masing. Bikin Yeo bingung kenapa tiba-tiba malah dihentikan. Sebenarnya hal apa yang sedang pengen dilakukan sama Cicicak yang licik itu, pikirnya. Cicicak menyerukan kepada semua penonton bahwa Arnold, bangsawan yang berasal dari luar wilayah mereka, kini telah menyelinap masuk ke sana tanpa diundang dan telah mengganggu jalannya kompetisi. Bahkan dianggap telah mencemarkan nama baiknya. Menurutnya Arnold sedang berupaya untuk menciptakan konflik di tempat tersebut agar wilayahnya dapat memperoleh keuntungan nantinya. Dia bertanya kepada para penonton hukuman seperti apakah yang mesti dijatuhin buat Arnold yang telah melanggar aturan. Sambil ngelemparin sampah kertas sama kulit pisang, para penonton bersorak jika Arnold mesti dihabisi di tempatnya. Kalau tidak, tarik keluar dan berikan dagingnya buat anjing. Mulut racun Cicicak bisa dengan mudah membuat semua orang mengarahkan taringnya kepada Arnold yang kini malah berbalik menjadi terdakwa. Sebelumnya Cicicak telah memberikan kesempatan buat Arnold untuk tetap hidup. Dia juga tidak takut membunuh bangsawan sepertinya. Setelah melakukan itu paling-paling Cicicak cuma dapat denda dan dia tinggal membayarnya. Masih memegang bukti dari kejahatan Cicicak, Arnold yakin yang harus dia lakukan pada situasi tersebut hanyalah menekan tombol yang ada di alat pengontrol. Maka dengan demikian, maka semua orang bakalan tahu kalau Cicicak merupakan pelanggar aturan yang sebenarnya. Sama sekali nggak ngerasa ngeri. Cicicak malah tertawa dengan keras dan bikin Arnold sempat kebingungan. Sebelum akhirnya Cicicak berkata, kalau mau, Arnold boleh coba saja menekan tombol pada alat tersebut. Menerima tantangan yang diberikan, Arnold langsung menekan tombolnya. Dan seketika alat pengontrol tersebut malah meledak. Langkah cadangan yang dimiliki oleh Cicicak kini membuat Arnold terdiam. Sebab dengan demikian, maka barang bukti yang ada telah hilang. Begitupun dengan Arnold yang kini dirasa sudah tidak lagi memiliki pembelaan. Kodok hijau tersebut beralih ke mode bertempur. Tubuhnya mulai diselimuti oleh energi-energi gelap. Sebelum akhirnya dia menunjukkan wujud yang sebenarnya. Monster hijau bertentakel yang punya banyak mata di tubuhnya. Sebagai sosok yang merasa dirinya lebih superior, Cicicak nyuruh Arnold buat berlutut dan menyerah. Setelah melakukan perintahnya, maka Cicicak akan tetap menghabisinya, tapi dengan cepat, supaya nggak sakit-sakit amat. Walaupun mendapatkan intimidasi dari musuh, Arnold nampaknya sama sekali nggak ngerasa takut. Sambil tersenyum dia berkata, "Apa iya?" Tiba-tiba terjadi ledakan dari tengah-tengah langit arena yang membuat pandangan semua orang langsung tertuju ke arah ledakan tersebut. Setelah ledakan mereda, semua orang bisa melihat sosok gurita mekanik yang ukuran tubuhnya hampir sebesar ukuran Cicicak di mode tempurnya. Sesaat setelah kemunculannya, medan arena berubah menjadi normal. Yeo mulai bertanya-tanya sebenarnya siapakah atau apakah gurita mekanik tersebut. Sayangnya dia tidak mendapatkan jawabannya karena Cynthia atau Rocky sekalipun yang sudah berada di sana cukup lama baru pertama kalinya melihat makhluk tersebut. Gurita tersebut berasal dari divisi peradilan yang terdapat di planet kompetitif ini yang disebut orang-orang sebagai arbiter. Cicicak langsung terkejut bukan main. Sama sekali tak menyangka kenapa sang arbiter bisa datang ke arenanya. Ternyata ini merupakan ulah Arnold. Sebelumnya ketika Cicicak lagi repot-repot berusaha melakukan pencemaran nama baik Arnold, dia memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengunggah bukti yang lengkap kepada sistem divisi peradilan.
Sang arbiter mengatakan, setelah pihak pengadilan melakukan verifikasi, kini telah diputuskan bahwa Cicicak dinyatakan telah melanggar pasal 17 Undang-Undang Planet yang sangat melarang manipulasi eksternal dalam suatu pertandingan. Fakta-faktanya sangat jelas dan bukti-buktinya juga sudah lengkap. Maka dari itulah, sebagai hukuman, semua wewenang Cicicak sebagai bangsawan akan dicabut dan dia telah diturunkan pangkatnya dari yang awalnya sebagai bangsawan menjadi budak perang yang ditakdirkan untuk bertarung di arena selama-lamanya sampai dia mati. Mulai dari sinilah amarah yang sempat tertuju kepada Arnold langsung berubah menjadi kepada Cicicak. Para penonton yang bertaruh merasa telah ditipu oleh Cicicak yang selama ini memanipulasi hasil pertandingan. Sebagian dari mereka bahkan berharap agar Cicicak langsung saja dijatuhi hukuman mati. Hanya saja keputusan sudah ditentukan dan Cicicak akan dijadikan sebagai budak perang. Tubuh monster hijau itu kemudian dililit oleh arbiter yang menariknya mendekat. Cicicak yang terus berteriak minta agar dia tidak dijadikan sebagai budak perang. Tapi sekali lagi arbiter jelasin jika keputusan yang telah dibuat tidak bisa lagi diganggu-gugat. Dengan keras arbiter melempar tubuh Cicicak ke tengah-tengah arena hingga tercipta kerusakan di tempat Cicicak mendarat. Setelah menjatuhkan hukuman kepada Cicicak, arbiter pun menghilang dari arena. Cukup aneh bagi Yeo mengenai dungeon yang kali ini dia masuki. Selain ada bos arena dan para NPC, ternyata masih terdapat kekuatan lain dari luar yang dikenal dengan arbiter. Yeo jadi ngerasa kalau dia harus menilai ulang tingkat kesulitan lagi di dungeon tersebut. Ya itu sih bisa dilakukan nanti saja, karena yang pasti untuk sekarang dia harus mengurus masalah utamanya, menghabisi tuan dari arena tersebut. Menyaksikan Cicicak yang kini telah berada di tengah-tengah arena membuat para budak perang semangatnya menjadi meningkat. Mereka semua sangat ingin melakukan pembalasan dendam kepada Cicicak yang telah membuat mereka tersiksa cukup lama. Apalagi Tarlak, dia sangat menantikan hari-hari bekerja di bawah perintah Cicicak berakhir. Dan sekarang dia berjanji akan membalaskan balas dendam atas pengkhianatan yang telah diderita olehnya selama 10 tahun terakhir. Di arah lain, dari akunnya Hyo dapat notifikasi misi bos Ultimate yang terbuka. Dia akan mendapatkan 100.000 poin setelah mengalahkan Cicicak. Ini kabar baik. Sebelumnya Yeo sempat khawatir kehabisan poin dan tak tahu harus mendapatkannya lagi dari mana. Makanya misi yang muncul datang di waktu yang sangat tepat baginya. Dia harus memiliki poin di dungeon tersebut untuk menghadapi situasi tak terduga ke depannya. Cicicak yang sempat terkapar di arena kemudian bangkit dengan transformasinya yang lebih kuat dari sebelumnya dan mulai menggerutu, melemparkan umpatan-umpatan yang gak boleh diungkapin anak baik kayak gue. Cicicak ngerasa kalau semua yang terjadi kepadanya itu gara-gara Yeo. Sebagai makhluk yang sudah membuat dirinya dilengsarkan dari posisi bangsawan, Cicicak pengen nyabik-nyabik Yeo berikut dengan semua orang di sana yang juga harus mati di tangannya. Ini akan menjadi pertarungan dua pihak yang sama-sama ingin melakukan pembalasan dendam. Lalu, siapakah yang akan berakhir sebagai pemenangnya? Cicicak, bos berlevel 515 itu menatap ke arah Hyo dan perlahan mulai memancarkan energi besar dari tubuhnya dan coba menunjukkan keunggulannya. Seraya berkata, jika transformasi Hyo yang keren sebelumnya kini telah menghilang dan baginya Hyo yang sekarang itu cuma sekedar semut yang menunggu untuk dibasmi. Meskipun menang akan mendatangkan hadiah yang besar, tapi sekarang masalahnya ialah bagaimana caranya Hyo mengalahkan musuh yang kuat tanpa adanya kekuatan dari akun Karen. Nampaknya ini akan menjadi pertarungan yang menyulitkan. Rocky di sebelah Hyo mengepalkan tangan, menyadarkan Hyo yang sempat terdiam bahwa mereka, rekan-rekan satu timbang MC, juga ada di sana untuk bertarung bersama dirinya. Moral yang dimiliki oleh para budak perang kini telah meningkat. Seperti Tarlak, dia yang sudah menerima penyiksaan dan jadi mainan Cicicak sangat lama akan berjuang dalam pertarungan tersebut. Sekalipun mati, dia tidak peduli asalkan dia bisa membalaskan dendamnya. Cynthia, cewek kelinci, support, kini juga sudah hampir pulih sepenuhnya dan sekarang dia sudah bisa memberikan dukungan selama pertempuran berlangsung. Mereka mengangkat tangan yang mengepal ke atas menunjukkan tekad kuat untuk bertarung. Sekalipun mereka kalah, setidaknya mereka telah berjuang di garis depan berhadapan dengan musuh yang telah membuat mereka sengsara. Itu lebih baik daripada harus mati tanpa melakukan apapun. Memberikan andil walaupun hanya sedikit. Melihat semangat juang rekan budak perangnya, Hyo jadi sadar kalau dia harusnya nggak usah terlalu merasa gelisah karena dia tidak berjuang seorang diri di dalam pertarungan arena kompetitif tersebut. Bersama dengan itu muncul notif akun yang membuka poin pertempuran tim. Saat tim memberikan damage kepada bos, maka poin akan diakumulasikan berdasarkan persentase damage yang diberikan. Poin tim tersebut juga bisa digunakan untuk menebus poin akun rajanya. Inilah notifikasi yang Hyo tunggu-tunggu muncul dari sistemnya. Bersiap melakukan serangan, Hyo minta kepada semua orang untuk mendengarkan aba-abanya. Meskipun Cicicak telah diturunkan pangkatnya menjadi budak perang, namun kekuatannya masih sangatlah luar biasa.
dan dia tidak dapat dikalahkan hanya dengan intimidasi saja. Itulah yang dipikirkan oleh Arnold yang ngerasa kalau Yeo kayaknya mesti sekali lagi dipaksa untuk menunjukkan kebolehannya. Mata paling besar di dada Cicicak mulai bersinar. Tak lupa pula dia merendahkan budak perang yang dia anggap sebagai krocok yang terlalu berani menentangnya. Ketika persiapannya selesai, makhluk hijau itu meluncurkan tentakelnya dengan cepat ke arah musuh dan berkata jika semut akan selalu menjadi semut dan mereka tercipta untuk diinjak-injak di bawah kakinya. Serangan yang cukup besar itu membuat formasi pihak jagoan terpecah dengan posisi mereka yang mulai menyebar. Setidaknya pada serangan perdana musuh tidak ada korban jiwa yang harus terluka. Nampaknya kodok hijau itu cukup mengerti keadaan. Setelah posisi budak perang menyebar, dia terlebih dahulu menargetkan Cynthia, sang support healer yang tentunya akan menyusahkan jika keberadaannya terus dibiarkan. Cynthia yang ditargetkan oleh lawan sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk kabur. Hanya saja sebelum serangan tersebut terdaratkan, ada Yeo yang muncul untuk memberikan perlindungan. Seharusnya itu akan menjadi tubrukan yang cukup besar di antara keduanya. Tapi anehnya, muncul sebuah perisai energi kebiruan yang memberikan perlindungan, bikin Yeo jadi nggak kena damage ketika menerima serangan lawan. Di tengah-tengah kebingungan yang diakibatkan oleh kemunculan perisai energi secara tiba-tiba, muncullah notifikasi arena yang berisikan karena Lord Cicicak telah melakukan pelanggaran aturan arena dan sedang dihukum. Kini semua atributnya telah berkurang 30%. Sementara semua penantang budak perang telah ditingkatkan atributnya sebesar 100%, serta diberikan perisai yang dapat menyerap 100.000 poin kerusakan. Entah seberapa banyak 100.000 poin kerusakan itu, tapi yang pasti pesan yang muncul itu telah membuat kerugian yang cukup besar kepada Cicicak. Makhluk tentakel hijau itu yakin pasti semua ini dilakukan oleh Arnold yang selalu ikut campur dengan urusannya. Dengan santai Arnold pun menjawab jika ini adalah keputusan yang dibuat oleh sistem peradilan dan sama sekali tidak ada sangkut pautnya sama dia. Dan karena Cicicak telah berada di posisi sulit, kata Arnold, setidaknya dia harus mencari cara mati yang bermartabat. Mendapatkan kekuatan tambahan, para budak perang merasa lebih percaya diri lagi. Mereka sekarang sangat ingin menghajar Cicicak sampai babak belur. Setelah mendapatkan banyak keuntungan, Yeo segera memberikan aba-aba, meminta semua orang untuk mengabaikan pertahanan mereka dan mengeluarkan kemampuan menyerang secara maksimal. Kepung musuh, serang terus, dan tak memberikan waktu bagi Cicicak untuk mengambil tindakan. Rocky, si tanker batu, maju ke depan, menangkap semua tentakel yang digunakan Cicicak buat menyerang. Tentu saja ulah Rocky bikin Cicicak kesal betul, memberikan kesempatan buat si cewek kucing yang merupakan petarung jarak dekat untuk menyerang dengan leluasa, mencabik-cabik tubuh Cicicak sampai membuatnya teriak kesakitan. Bahkan Cynthia, yang merupakan support, juga ikut menyerang. Dari arah kejauhan dia melepaskan beberapa laser pink berisikan kekuatan keajaiban cinta dan keadilan. Dan boom! Rangkaian serangan yang dilepaskan oleh para budak perang memberikan damage yang cukup besar. Health musuh kini telah berkurang setengahnya. Menyaksikan tubuh Cicicak yang telah terkapar di permukaan membuat para budak perang beranggapan jika musuh kini telah kehilangan semangat juangnya dan mereka sekali lagi harus membombardirnya dengan serangan-serangan tanpa ampun seperti sebelumnya. Tapi menurut Yeo, mengingat kepribadian Cicicak yang juga punya keinginan balas dendam yang kuat, harusnya setelah menerima berbagai serangan tersebut, dia tidak akan menyerah begitu saja. Maka dari itu, Yeo lebih dulu bertanya kepada sistem berapakah poin yang telah tersedia saat ini. Kata sistem, tim Yeo saat ini telah mengumpulkan 23.000 poin, sementara poin pribadi yang terkumpul dari serangan Yeo itu sebesar 5.000 poin. Di garis depan, Rocky yang ingin mendorong tubuh besar Cicicak dengan kekuatannya nyatanya tak mampu melakukannya. Seakan seperti dia sedang mendorong peralatan yang sangat berat, dan justru malah Rocky sendiri yang mesti dibuat terhempaskan ke belakang oleh lawan. Sadar jika musuh berniat untuk melakukan perlawanan, Yeo meminta kepada rekan setimnya untuk segera mundur. Mereka akan kembali mengatur ulang formasi. Hampir saja mati kalau tidak mendengarkan instruksi dari Yeo. Para budak perang seluruhnya bakalan menjadi santapan makhluk hijau tersebut. Sambil ngunyah, mata Cicicak kembali bersinar. Sambil tertawa dia berkata, salah bagi Yeo dan teman-teman jika menganggap dirinya sudah menyerah. Faktanya dia diam sebentar bukan karena menyerah, tapi mencari celah untuk mengumpulkan kekuatan agar dia bisa membantai lawan di fase akhir. Cicicak telah kembali bangkit dalam mode awakening. Karena Yeo dan teman-temannya hanya terdiam dan gak sesombong kayak sebelumnya, Cicicak yakin bahwa para budak perang di hadapannya kini sedang ketakutan dan telah kehilangan semangat juang mereka. Tarlak tidak menduga jika selama ini Cicicak telah menyembunyikan kekuatan yang besar. Kini energi yang dipancarkan olehnya sangat berbeda dari sebelumnya. Cewek kucing di sebelahnya yakin pasti ini merupakan kekuatan terakhir dan menjadi kartu andalan milik Cicicak. Beberapa saat setelah Cicicak menunjukkan bentuk baru dan kekuatan besarnya, kedua belah pihak masih belum ada yang melakukan pergerakan dan cuma lihat-lihatan sambil terus menilai situasi. Merasa gusar dengan hal itu, pada akhirnya Cicicak memilih untuk mengambil inisiatif bergerak terlebih dahulu. Tubuh besarnya yang terlihat begitu jelas tiba-tiba menjadi siluet kehijauan bersama dengan tanah pijakan di sekelilingnya yang mulai terangkat.
Dan dalam sepersekian detik, Cicicak telah melayangkan sebuah serangan lengan raksasa kepada Cynthia si support. Dia menghilang dari pandangan dan tiba-tiba kini sudah berada tepat di belakangnya. Sementara target sama sekali tak menyadarinya. Itu akan menjadi kejatuhan di pihak jagoan dan pukulan telak yang besar jika saja Yeo tidak muncul dengan akun dewa perburuan Karen. Mematahkan serangan lawan dengan memotong lengan besarnya, kali ini Yeo tidak akan membiarkan adanya korban jatuh lain di pihaknya. Saking cepatnya pergerakan Yeo, Cicicak sampai bertanya-tanya, siapakah orang yang baru saja menggagalkan serangannya dengan serangan yang malah membuatnya terluka? Ya, itu adalah Hiu yang udah ngebaca kalau Cicicak pasti masih memiliki kartu yang dia simpan. Dia akan melakukan apapun biar bisa menang sekalipun melakukan perbuatan yang cukup licik. Bagi Hiu, pertarungan sesungguhnya baru akan segera dimulai dari titik ini. Dengan poin yang telah dikumpulkan, Hiu kini hanya memiliki waktu 5 menit menggunakan akun dewa perburuannya, Karen. Apakah dengan waktu sesingkat itu memungkinkan untuknya membawa para budak perang pada kemenangan? Uwe.